ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana karenanya lah kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan untayan kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, adapun yang mengisi tausiah kita pada malam hari ini ialah seharusnya Muhammad Rizki Al-Ayubi, namun digantikan oleh adik kami Dani. Kepada adik kami persilahkan. Hidup. Tua. Cantik. Kebetulan adik kami Dani juga enggak datang. Kami minta kesediaannya Bapak DKM Masjid Taqwa, yaitu Bapak Ramlan. Kami persilahkan. Aku pemilahkan, tentu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti mencurahkan kasih dan sayangnya berupa nikmat, kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga dengan itu semua kita masih mampu ataupun dapat hadir ke masjid ini dalam rangka melaksanakan salat isya berjamaah, dan insyaallah nanti kita lanjutkan dengan salat sunat tarawih berjamaah. Selawat dan ringkiskan salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadiahkan selawat kita kepada beliau, kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya yang tetap istiqamah dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sampai pada hari itu. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sebagaimana kata pembawa acara kota tadi, seharusnya yang menyampaikan ceramah pada malam itu adalah adik kami Rizki Al-Ayubi, tapi agak kon balik dari Jakarta. Di Jakarta kuliah dan balik deh, makanya sambil menunggu panitia mengumpulkan infak anak yatim, kita isilah dulu dengan tausiah ataupun apa namanya, bahasa mengisi waktu lah bahasanya kan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin tua zaman itu, semakin banyak jumlah manusia yang ada di muka bumi itu, semakin ketat dan sengitlah persaingan di dalam menempuh hidup dan kehidupan itu. Masih terbayang di pelupuk mata kita ketika zaman kita sani-sani. Aku masuk zaman kita tu berarti aku dan yang sebayu aku kan. Ini masuk grup Pak Umar, grup Pak Umar itulah di atas kami itu. Kalau di saat kami soni batang, ikut ke malam 27 ku tadi, malam ikut topiknya, itu sepokan sebelum malam 27 itu, itulah disiapkan segala sesuatu itulah. Begitulah antusiasnya anak-anak zaman itu menyambut malam 27. Topiknya malam itulah.
Tapi kalau kini ko masih dai le sekocik tapi no selamai waktu dah zaman kita soni no. Itu masalah antusias kita merayakan hari-hari besar Islam kita. Di dalam kehidupan itu pula, kalau di zaman kami soni, waktu yang tu kami masih bertenaga, kami masih SD ketika itu, kalau masih hendak berkojo, bawa kapak atau beliau tu, tobang tanah tu sebanyak-banyaknya dia yang bunyung waktu itu doh. Tuhan yang bunyung. Coba zaman kini kalau kanda itu boleh. Berbagai gitu. Di zaman kami soni itu setolok menobang hutan. Bakalah situ, ni dari larangan doh. Ni dari larangan doh. Ikut pengalaman kita. Jadi maksud aku kita buka memori lama kita balik. Begitulah yang tu kita patang. Dalam memperjuangkan kehidupan kita sehingga kita bisa sampai aikoko itu berkat jasa dari mereka lah. Mana yang menjadi lah, mana yang gagal lah. Tapi paling tidak kojo yang tu kita kata itulah ya. Di saat itu kalau tidak dari punya modal do ataupun dari sisu peninggalan yang tu kita saat itu do, ajab. Jadi persaingan kota dengan persaingan kini itu dah berbeza, ibu-ibu, saudara-saudara kami. Makanya kami yang saat itu berbicara di hadapan kita semua, lah tambah status. Kalau di zaman abah kami masih anak-anak. Kalau saat itu kan udah ayah anak-anak. Kalau grup Pak Umar itulah cucu-cucunya pula kini yang memegang peranan. Di saat itu kok yang diadu, yang bisa dipersaingkan untuk menjadi kompetitor yang hebat di dalam kehidupan adalah ilmu. Ilmu lah yang menyebabkan seseorang bisa terangkat derajatnya, bisa terangkat ekonominya, bisa terangkat status sosialnya. Tanpa itu, ini apa yang kita baca. Jadi maksud kami membuka memori itu kepada kita pada malam hari ko, masih anak-anak kita yang saat itu masih duduk di bangku sekolah, baik itu tingkat MI ataupun SD, SMP dan SMA, usahakan anak kita jangan sampai putus di tengah jalan. Karena apa? Itu tadi yang aku sebut. Kalau zaman-zaman kita petang, kalau kami zaman kami soni masih sonang oleh. Apalagi untuk ide ko. Koi ke pelabuhan tu sebonta bawa kayu sebonta bona sambil bergago. Itu kalau untuk 2 kali makan sonang. Coba gini, koi pelabuhan tu bawa kayu bungung ini weekend no. Itu salah satu contohnya. Sama anak-anak kita. Kalau anak-anak kita ikut kita sekolah kan no. Kita berkali ilmunya do. Kalau lah nyogodang so. Nampak tergambar lah. Apa jadinya anak-anak kita. Beruntunglah kita yang dari di kelurahan ataupun di kecamatan Pujuk kok. Itu sekolah-sekolah sudah dari sadonya. Baik itu tingkat SMP-nya, sekolah umumnya, madrasah sampai pondok-pondok itu sudah dari di kampung kita. Tinggal itu yang tu waduh ni leh. Kalau ditanya selalu pajak-pajak atau anak-anak, kalau diagih 2 pilihan, nak sekolah atau nak indok sekolah, pasti jawaban ini nak sekolah. Mau main nak sekolah kan? Dia dah beban no. Mau mainnya kojonya. Kalau ditanya selalu yang tu, tapi ini bisa diperoleh dah. Kita yang harus membuat keputusan. Ini bisa diterima hatinya dah. Jadi pada saat itu kalau kami mengajar anak-anak kami, kalau untuk menjadi yang gagal ataupun yang maksudnya yang apa lah, yang pengangguran ni perlu ditambah le doh. Udah banyak pengangguran di kampung Puji ko. Ni perlu ditambah oleh kalian le doh. Yang codi nang kurang ada ni. Makanya kita harus codi. Itu kalau aku ajar anakku model itu. Kalau untuk yang gagal, untuk yang pengangguran ni perlu ditambah le doh. Udah banyak di kampung kita ko. Yang codi ada nang kurang le. Jadi segalanya tergantung kita bapak-bapak ibu saudara-saudara kami. Kalau ayah-ayah kita dulu inok dari menanam kebun no,
entah apalah jadinya kita ikut secara ekonomi. Kalau ikut kita nak membekali anak-anak kita untuk masa depan mereka tu, iaitu dibekali dengan ilmu. Kita tidak bisa membayangkan apa jadinya anak-anak kita di masa-masa yang akan datang. Karena apa? Ada yang bagak zaman gini kali tu. Kalau petang bisa. Di Pukodang, Pangkalongan ko banyak yang takut. Kali ini dia yang takut itu. So garuyang kepada yang berilmu. Jadi harapan kita mudah-mudahan generasi kita yang akan datang bisa menjadi manusia-manusia yang bisa bersaing, baik itu secara ekonomi, secara keilmuan, sehingga kita di kampung kelurahan kita Puji Selatan sama-sama kita cintai kok indok tertinggal jauh dari saudara-saudara kita yang dari di kampung lain ataupun daerah lain. Sedih memang, apalagi zaman kita kok. Anak-anak kita kalau dibiarkan dia memegang hati itu, usahakan nak mengaji dia. Diimbau sama jangan minta tolong ke kedai minyak aja. Itu entah di tempat yang di tempat ibu entahlah, tapi kalau di tempat kami asalnya lah dipegangnya HP itu imbau lah mereka. Tak nak menyaju bangun kan, ini kan menginyam tu, ini kan minyak aja usahakan apa dah, imbau 2-3 kali. Entah indoknya rongan, entah indoknya peduli nak atau tu je. Itu yang terjadi saat itu. Jadi kalau bisa, kalau memang kita punya kemampuan, anak-anak kita yang masih di tingkat SD harus dipondokkan untuk menyelamatkan mereka. Kalau lah perai dari pondok tu, contoh pada anak-anak kami yang di pondok, 2 minggu sama lah isau lah. 2 minggu sama lah libur, nanti hanya isau lah. Bangkit pagi tu mereka, insya-Allah, kalau orang golok apa boleh dunia, boleh orang tidak balik ini. Dari mana di Islam itu nak tentu dah. Jadi kenapa itu kami kemukakan di hadapan kita semua? Kalau indok hari kau kita mulai membenahi mungkin kelalaian kita ataupun kealapan kita tentang anak-anak kita, bila masuknya deh. Bila masuknya deh. Karena apa? Karena jadi sukses dan gagalnya anak-anak kita di masa akan datang adalah tergantung apa yang kita lakukan sebagai yang punya itu. Kalau kita lalai, selesai. Sekolahlah anak kita di sekolah-sekolah agama untuk bekal yang tu. Kalau aiko, mohon maaf dari anak-anak kita, saudara-saudara kita yang orang tuanya dah meninggal. Jangankan untuk mendoa kedua orang bapaknya telah meninggal dunia, untuk di sininya telah pasinya. Kalau tidak percaya kita sinilah. Jangankan mendoa ayah omaknya yang dah meninggal, kau anak-anak yatim kita. Kau mohon maaf, terpasuk kau sabut kepada kau. Untuk dirinya sendiri pun dia kena. Itu tinggal. Buah ayah umaknya kini di alam barzah mengharapkan doanya. Hati ada di pogangnya. Tapi rata-rata kita banyak lalai, tak peduli kita tu. Yang penting dia banyak bagainya tu. Persoalan tidak selesai. Kalau kita masih mampu, tidak ada masalah. Kita masih hidup, kita masih mampu, tidak ada masalah. Tapi kalau suatu saat kita saya meninggal, kita baca oleh stroke lah dulu. Habis. Ini kocik contohnya doh yang terjadi di kampung kita doh. Begitu ayahnya sakit, ayah emaknya sakit, habis. Yang udah dibuat zaman-zamannya kuat berkojo batang, selesai di tangan anak-anaknya. Betul ada kayaknya. Habis. Ini udah nanti sisu le dong. Oh, dah meninggal je tadi. Hidup je tadi. Apa lagi dah meninggal? Dia kena kisah nak bunuh ayah maknya tu. Jadi satu-satunya cara atau solusi, bekalilah anak kita sebanyak-banyak mungkin ilmu agama. Dengan itulah hanya bisa jadi paham dan tahu. Kalaupun hari ikunya terpeleset, ini ditampuhnya jalan, tapi suatu saat ketika kesadarannya balik-balik, bekal ilmunya masih dahi yang bisa menuntunnya ke jalan yang betul. Jadi kalau kita sama-sama panjang umur, sama-sama kita ingat, kalau kita zaman Sony Patang, kita bisa bayangkan di kampung kita kok.
Siapa yang tu kita yang berhasil. Bandingkan saat itu. Ada pertukaran besar-besaran. Yang dulunya orang tuanya hebat, tapi saat itu anaknya ini mewarisi kehebatan ayah-ayahnya. Kebanyakan ini kesadu-sadunya dah. Itu adalah fakta. Kenapa itu kami soboy? Supaya kita bahasa yang siap-siap. Apa yang harus kita biar untuk anak-anak kita supaya mereka induk menjadi orang yang tertinggal dan bodoh dibanding oleh orang-orang lain. Mudah-mudahan kalau ilmunya dah kita bekali, ilmu agamanya apapun lain, insya-Allah meninggal pun kita. Nyo tak akan pernah lupa kepada kedua orang tuanya, terutama pada bulan suci Ramadan kok. Inyo pasti doakan kedua ayah emaknya. Karena cuma itu yang bisa kita tahu dari anak-anak kita. Lain dapat itu gunung dong. Dibangunnya kenapa di dunia itu manfaatnya bagi kita kalau dah meninggal. Doa anak-anak yang soleh itulah kita harapkan. Jadi itu mungkin sebagai renungan kita bersama-sama untuk anak-anak kita di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat. Kalaupun ada menyinggung perasaan, kami mohon dimaafkan. Ikolah beban dakwah. Menyampaikan kebaikan, melarang kemungkaran. Persoalan yang suku, ada pindah suku, induk tapi nak dipikir. Itu adalah sebuah resiko. Kojo di jalan dakwah itu adalah menyampaikan yang betul, melarang kepada yang salah-salah. Kalau yang tersinggung lah di situ. Makanya kami mohon maaf kalau ada yang menyinggung perasaan. Mungkin itu bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.